تجاوز عما يا تعلم بدرة يا إنك بدرة ما لا نعلم إنك تعلم من ما لا حسى نعلم كل إنك أنت الله كمالي عز مختار ماذا يعمل ماذا رب اغفر وارحم يعليك وتجاوز عما تعلم وربي إنك دائما أنت الله بات عز مع مختار الإبكار والآصال الله أكبر الله صلى أكبر الله أكبر عليك ولله الحمد اللهم إني أسألك وربي من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم أباد مع واستغفرك من كل ما تعلم الإبكار إنك أنت علام الغيوب لا إله والآصال إلا الله الملك الحق المبين يا بدرة يا بدرة محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين من حسى كل كمالي ماذا يعمل ماذا اللهم إني أسألك كما هديتني يعان لك لك الإسلام مقامي حتى يا توفني بدرة يا بدرة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار من شر ما تهب به الرياح يا أرحم الراحمين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله. Inilah kubah makam Rasulullah dan Raudhah serta makam sahabat Rasulullah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Bangunan kubah putih yang ada di depan ini adalah Masjid Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Masjid Ali bin Abi Thalib. Sekarang kami berada di lokasi Gunung Uhud yang mengingatkan kepada sebuah sejarah besar dalam perjalanan dakwah Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikala diganggu oleh orang-orang Quraisy yang menjadi musuh umat Islam, yang memusuhi umat Islam di kala itu, memerangi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW diperangi oleh musuh-musuh, ketika Rasulullah SAW dan sahabatnya diperangi oleh musuh-musuh Islam ketika itu, terjadilah perang Uhud, di mana umat Islam saat itu tidak patuh terhadap titah Rasulullah SAW atau pesan Rasulullah SAW bahwa Gunung Uhud atau Bukit Uhud tidak boleh ditinggalkan. Khalid bin Walid yang ketika itu belum memeluk Islam, melihat kesempatan di mana Uhud kosong dari penjagaan umat Islam, mereka dengan tentara menaiki Uhud dan memerangi umat Islam dari atas, dari sebelah atas Gunung Uhud. Maka terjadilah ketika itu kekalahan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah suasana Musdalifah saat ini sebelum masuk musim haji, ya, di mana kami dari jamaah umrah diberi kesempatan untuk berkunjung ke Musdalifah. Di mana Musdalifah itu adalah tempat jemaah haji untuk bermalam sebelum melaksanakan lotar jumroh, mengambil kerikil-kerikil kecil untuk pelotaran jumroh. Ini kerikilnya banyak di sini. Ini hanya berkunjung saja, bukan untuk pelaksanaan haji, tapi ini berikan kesempatan untuk mengunjungi Musdalifah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman, jamaah Jannah Firdaus Sumatera yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, kita ini ziarah dalam sekitaran Nabawi yang terakhir, ya, yang terakhir. Hotel kita itu di sebelah sana. Kita akan pulang, istirahat dulu, ya Bapak Ibu ya. Nah, di depan kita inilah yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Apa namanya? Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Nah, sekarang ini tempat ini kalau dirupiahkan, kalau harganya itu kata di sebuah berita itu lebih mahal dari Las Vegas, Amerika Serikat. Tanahnya yang ini, tempat kita berdiri ini. Seandainya dibuat hotel, termasuk hotel bintang 5 ini, karena dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Lalu kenapa dibiarkan kebun? Kenapa dibiarkan seperti ini? Untuk mengenang, nampak tilas bahwa di tempat ini terjadi pembaiatan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi pada tahun ke-11 Hijrah. Jadi Rasulullah kan umur beliau kan 40 tahun menjadi Rasul. Kemudian selama 12 tahun beliau di Mekah, berarti menjadi 52. Ditambah di sini di Madinah ini 11 menjadi 63 tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 11 tahun beliau hijrah ke Madinah ini, usia beliau, umur beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun ke-11 Hijrah itu disinilah pembaiatan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika Rasulullah wafat itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Siti Fatimah, Hasan Husain itu mengurus jenazah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sa'ad bin Ubadah dan sebagian daripada penduduk Ansor Madinah ini, mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Saqifah ini, yang dulunya berbentuk bangunan beratap. Saqifah berarti beratap. Dulu ini dia beratap, Saqafah, Saqaf yang berarti bangunan beratap, yang digunakan oleh kabilah suku Khazraj, bagian daripada suku yang ada di Madinatul Munawwarah. Nah, ketika berkumpul itu,
sebenarnya sudah dibulat itu penduduk Madinah atau kaum Ansor, kan ada namanya kaum Ansor, kaum Muhajirin. Ansor itu yang dari Madinah yang menolong sahabat yang hijrah dari Mekah, Muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Nah, kaum Ansor itu atau orang yang berada di Madinah ini, sahabat-sahabat Madinah ini sebenarnya sudah sepakat mau melantik, mau membaiat sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Tetapi ketika berkumpul itu, datanglah Sayyidina Abu Bakar, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu mereka mau melantik, oh sebentar dulu. Lalu kemudian kata sahabat Ansor, apa kata mereka ini? Oh, minna amirun wa minkum amirun. Dia punya argumentasi, alasan, kami berhak menjadi pemimpin, engkau pun, kalian pun berhak menjadi pemimpin. Lalu kemudian dibalas oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah dulu pernah mengatakan minna amirun wa minkum muzara. Dari kamilah pemimpin, sedangkan dari kalian, maksudnya orang-orang Madinah ini, menjadi wuzara, yaitu menteri, pembantu khalifah, pembantu presiden kalau kita ya. Jadi orang Mekah yang berhak menjadi pemimpin, sedangkan Madinah ini berhaknya menjadi menteri, pembantu khalifah.